Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, anak-anakku yang ustazah sayangkan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah terus menerus curahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman yang ada di dalam hati kita, sehingga kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang yakin adanya Allah, yakin bahwa Allah adalah Rabb kita, yakin bahwa kita kelak akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita syukuri nikmat iman ini dengan sebenar-benarnya syukur. Mari kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah, dengan ibadah terbaik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah sebuah petunjuk ya, sebuah petunjuk yang di dalamnya banyak sekali petunjuk-petunjuk tentang bagaimana cara hidup kita selama di dunia agar selamat kelak di akhirat kita bisa berada di sisi Allah di surga insyaallah ya. Kita bersyukur atas petunjuk berupa Al-Quran. Di dalamnya Allah memberitakan tentang peringatan-peringatan dari Allah, tentang larangan, tentang perintah, kemudian tentang kabar dari Allah
tentang hari kiamat kelak ya, tentang hari akhir. Allah juga menceritakan tentang kisah-kisah orang terdahulu agar kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran sehingga kita ke depannya itu lebih baik, selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita petunjuk tersebut, mengajarkan kita Al-Qur'an. Beliau tidak hanya mengajarkan tapi juga mencontohkan. Ya, beliau adalah teladan. Jika kita mengikuti beliau, maka insya Allah selamat. Dan semoga kita kelak dikumpulkan dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, alhamdulillah 3 hari ini ya, dengan hari ini kita membahas tentang interaksi dengan orang kafir ya, dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, ini sebuah petunjuk dari Allah bagaimana seharusnya kita beradab terhadap mereka, bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kafirun dari awal hingga akhir itu berbicara tentang sikap kita dengan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang interaksi dengan orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, itu adalah ayat tentang interaksi dengan orang kafir. Artinya, bersama-sama ya nak, silahkan kalian ikuti ustazah. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Insyaallah. Kemarin kita sudah belajar tentang tafsirnya bahwa kita dengan orang kafir bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan sendiri-sendiri. Orang kafir bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sembah ya, itu tanggung jawab mereka. Nah, kita apa yang kita lakukan, kemudian kita beribadah hanya kepada Allah, itu juga tanggung jawab kita. Dan Islam adalah agama yang Allah ridhoi. Kita sampaikan, kita tegaskan dalam diri kita bahwa untuk mereka agama mereka, untuk kita agama kita. Nah, seperti itu, jangan dicampur adukkan ya. Jangan kita meniru mereka ya. Kita lakukan saja perintah Allah, kita jauhi larangannya. Jangan meniru-niru orang kafir. Agar kenapa? Agar kita selamat, karena kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang kafir membuka aurat, maka perintah dari Allah, kita orang beriman harus menutup aurat. Ibadah kita apa saja? Ada ibadah salat, puasa, dan adab dari bangun tidur hingga tidur lagi sudah Rasulullah SAW contohkan. Jadi laksanakan, amalkan saja apa yang diperintahkan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah dengan begitu kita akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kenapa kok orang kafir itu tidak boleh ditiru? Nah,
orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, Ustazah akan bacakan. Ini adalah 6 sifat. 6 sifat yang dimiliki oleh orang kafir yang Allah sebutkan dalam surat Qaf ayat 24 sampai 26. Nah, inilah sifat-sifat orang kafir. Yang pertama, orang kafir itu kufur. Anak-anak tahu kan kufur? Kita kan sudah belajar tentang kufur, ingkar ya. Kufur itu tidak bersyukur atas nikmat Allah. Ya, jadi orang kafir itu tidak bersyukur atas nikmat Allah. Apa nikmat dari Allah? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat Al-Quran, nikmat Rasulnya. Nah, mereka itu tidak mensyukuri nikmat-nikmat itu. Jadi mereka adalah kufur. Kufur terhadap nikmat Allah dan mengingkari hak-hak Allah. Kufur terhadap agama Allah, kufur dalam mengesahkan Allah, ya kan? Allah itu satu esa ya. Sedangkan orang kafir mereka menyembah banyak patung. Nah, yang berhak diibadahi adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga kufur terhadap asma dan sifat-sifat Allah. Asma itu nama ya. Nama dan sifat-sifat Allah. Mereka kufur, mengingkari sifat-sifat Allah. Kemudian mereka kufur terhadap para rasul dan malaikatnya. Ya, mereka kufur terhadap rasul dan malaikatnya. Mereka mengingkari para rasul dan malaikat-malaikat. Mereka tidak percaya ya, mengingkari itu semua. Kemudian kufur terhadap kitab-kitab dan pertemuan dengan Allah. Mereka kufur, mengingkari kitab-kitab Allah dan mengingkari adanya hari pertemuan dengan Allah. Mereka mengingkari, mereka tidak percaya. Kemudian yang kedua, orang kafir itu menentang yang hak, menentang yang benar, menentang kebenaran ilahi yang benar datangnya dari Allah itu mereka tentang dengan berbagai bentuk pengingkaran dan pembangkangan. Jadi mereka mengingkari ya, sampai-sampai orang muslim di zaman Rasulullah ya diperangi, sekarang di Palestina diperangi ya, ditentang kebenaran dari Allah dengan berbagai bentuk pengingkaran dan pembangkangan ya. Kemudian yang ketiga, mereka orang kafir itu menghalangi kebaikan, baik kebaikan untuk dirinya sendiri berupa ketaatan dan ibadah kepada Allah maupun kebaikan untuk orang lain. Mereka suka menghalangi ya. Apa yang tadi? Yang pertama mereka kufur, yang kedua menentang, yang ketiga menghalang-halangi kebaikan. Maka itu ia tidak mempunyai kebaikan untuk diri sendiri maupun untuk sesamanya. Mereka sukanya keburukan-keburukan ya. Mereka menghalangi kebaikan-kebaikan. Kemudian yang keempat, selain menghalangi kebaikan, orang kafir juga suka memusuhi orang lain, serta suka menyakiti dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Nah, kemudian yang kelima, mereka juga bersikap ragu-ragu terhadap kebenaran. Ya kan, ketika zamannya Rasulullah, orang-orang kafir selalu bertanya terus, padahal dia ingkar, mengingkari, ragu-ragu, benarkah, hanya benarkah saja, tidak meyakini, hanya ragu-ragu terus ya. Tidak hanya sebatas itu, bahkan ia juga, orang kafir juga mendatangkan keraguan-raguan ya, akhirnya membuat orang muslim yang baru masuk itu menjadi kafir lagi ya. Dia sendiri ragu-ragu, kemudian dia membuat ragu-ragu orang yang sudah muslim, akhirnya membuat orang muslim jadi ragu-ragu dan bisa-bisa keluar dari agama Islam lagi. Kemudian yang keenam, selain sifat-sifat yang sudah Ustazah sebutkan itu, mereka juga musyrik ya. Dia menggunakan sesembahan lain ya, padahal kita hanya beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya nak ya.
6 sifat orang kafir yang akan dilemparkan ke dalam api neraka oleh Allah. Semoga Allah menguatkan, mengokohkan iman di dalam hati kita dengan keturunan kita, dengan orang tua kita itu, semoga Allah lindungi, semoga Allah kokohkan iman kita semua hingga hari kiamat kelak, hingga hari akhir kelak, dan semoga Allah kumpulkan kita di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang Allah ridhoi. Maka kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikan hati, kokohkanlah hati kami kepada agamamu. Nah, itu tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Nah, itu sering-sering kita minta kepada Allah. Baik anak-anakku, semoga bermanfaat. Mari kita kokohkan dalam diri kita ya, di dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, saling mengingatkan untuk selalu berada di jalan Allah. Ya, dan berhati-hati terhadap tipu daya orang-orang kafir yang ingin mengajak kita kepada kekufuran. Alhamdulillah, semoga Allah selalu melindungi kita. Namun manfaat pada Allah dari apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah sempurnakan ilmu dan pahala ilmu kita, dan serta manfaat ilmu kita. Kurang lebihnya ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.